PPN adalah pajak regresif yang dapat lebih membebani kelompok berpenghasilan rendah karena mereka menghabiskan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk konsumsi. Dan hal ini bisa memperburuk ketidaksetaraan pendapatan, seperti bantuan sosial bagi kelompok rentan, insentif bagi UKM, dan pengawasan ketat terhadap inflasi. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di channel Carlos Monitoring dengan saya Cakto Carlos. Kali ini mari kita membedah topik yang lagi hangat di hampir semua media, yaitu adanya kenaikan PPN dari 10% menjadi 12%. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 10% menjadi 12% tentu dapat memiliki berbagai dampak ekonomi dan sosial. Baik dampak positif yang menguntungkan di satu pihak, tapi juga dapat merugikan di sisi yang lain. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama, tentu ada kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan PPN umumnya akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Produsen dan penjual mungkin akan meneruskan beban pajak tambahan ini kepada konsumen akhir. Yang kedua, akan terjadi inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa akibat peningkatan PPN dapat mendorong inflasi. Konsumen mungkin harus membayar lebih untuk barang dan jasa yang sama, yang mengurangi daya beli mereka. Yang ketiga, dengan harga yang lebih tinggi, konsumsi rumah tangga bisa menurun. Masyarakat mungkin akan mengurangi pengeluaran atau mencari alternatif yang lebih murah. Yang keempat adalah pengaruh terhadap daya saing bisnis. Bisnis mungkin menghadapi tekanan biaya yang lebih tinggi, yang bisa mengurangi daya saing mereka, terutama jika pesaing di negara lain memiliki tarif PPN yang lebih rendah. Yang kelima, terkait kenaikan PPN akan meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak. Ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, infrastruktur, dan pelayanan publik. Yang keenam, PPN adalah pajak regresif yang dapat lebih membebani kelompok berpenghasilan rendah karena mereka menghabiskan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk konsumsi. Dan hal ini bisa memperburuk ketidaksetaraan pendapatan. Yang ketujuh, pengaruh peningkatan PPN bisa mempengaruhi keputusan investasi, baik dari sisi konsumen yang mungkin menunda pembelian barang modal, maupun dari sisi bisnis yang menghadapi biaya operasional lebih tinggi. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi pasti melambat. Secara keseluruhan, kenaikan PPN bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi jika konsumsi dan investasi menurun sebagai akibat dari harga yang lebih tinggi. Kesembilan, akan terjadi perubahan pola konsumsi, di mana konsumen mungkin mengubah pola konsumsi mereka, memilih produk yang lebih murah atau mencari cara untuk mengurangi pengeluaran pada barang yang dikenai pajak lebih tinggi. Untuk memitigasi dampak negatif, pemerintah bisa mempertimbangkan langkah-langkah seperti memberikan bantuan sosial kepada kelompok rentan, menyesuaikan kebijakan fiskal lainnya, atau memberikan insentif kepada sektor tertentu. Memang ada sisi baik bahwa dengan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 10% menjadi 12%, yaitu dapat memberikan beberapa manfaat dan dampak positif, baik bagi pemerintah maupun perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat atau dampak baik dan dampak buruknya, di antaranya. Yang pertama, adanya peningkatan pendapatan negara. Tentu kenaikan PPN akan meningkatkan pendapatan pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam hal pengurangan defisit, yaitu adanya peningkatan pendapatan dari PPN dapat membantu mengurangi defisit anggaran negara, dan dapat meningkatkan stabilitas fiskal. Yang kedua, harapan adanya investasi pada infrastruktur. Dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur. Pendapatan tambahan dari kenaikan PPN dapat diinvestasikan dalam proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi jangka panjang, dan juga adanya perbaikan kualitas layanan publik. Dana kenaikan PPN dapat juga digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi. Yang ketiga adalah terkait dengan stabilitas ekonomi makro. Dengan pendapatan pajak yang lebih tinggi, pemerintah memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk menjalankan kebijakan fiskal yang dapat menstabilkan ekonomi selama periode ketidakpastian ekonomi. Apa yang terjadi apabila kenaikan PPN dikelola dengan baik?
Tentu dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap kestabilan dan keberlanjutan fiskal negara. Yang keempat adalah peningkatan kesejahteraan sosial. Di dalam program sosial, pemerintah dapat mengalokasikan dana tambahan untuk program kesejahteraan sosial, membantu kelompok rentan, dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. Yang kelima, kemudahan untuk melakukan modernisasi untuk efisiensi dan kepatuhan pajak. Pendapatan yang meningkat dapat digunakan untuk memperbaiki dan memodernisasi sistem administrasi perpajakan, meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak. Dan juga dengan sistem yang lebih baik, pemerintah dapat lebih efektif dalam mengurangi penghindaran dan penggelapan pajak. Yang keenam, adanya diversifikasi sumber pendapatan. Dengan pendapatan PPN yang lebih tinggi, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan lain yang mungkin lebih volatil, seperti pendapatan dari sumber daya alam. Sebagai contoh, beberapa negara Nordik seperti Swedia dan Denmark yang memiliki tarif PPN yang tinggi tetapi mampu memberikan layanan publik yang sangat baik, infrastruktur yang maju, dan kesejahteraan sosial yang tinggi. Dan contoh lain adalah negara Jerman. Setelah menaikkan PPN dari 16% menjadi 19% pada tahun 2007, Jerman berhasil mengurangi defisit anggarannya dan meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan layanan publik. Kesimpulannya, meskipun kenaikan PPN dapat memiliki beberapa dampak negatif atau buruk seperti inflasi dan penurunan daya beli, tetapi manfaat dan dampak positifnya juga signifikan. Apa efek pengelolaan kenaikan PPN yang baik dan strategi mitigasi yang tepat? Kenaikan PPN dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi jangka panjang, peningkatan kualitas layanan publik, dan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Dan perlu menjadi perhatian bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 10% menjadi 12% juga dapat memiliki beberapa dampak buruk yang mempengaruhi berbagai aspek ekonomi dan sosial. Nah, berikut ini adalah beberapa dampak buruk yang mungkin bisa terjadi, sehingga pemerintah juga bisa melakukan segala antisipasinya. Yang pertama, pasti terjadi inflasi dan kenaikan harga barang. Peningkatan PPN biasanya diteruskan ke konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa. Ini dapat menyebabkan inflasi, mengurangi daya beli masyarakat. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok dapat meningkatkan biaya hidup, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua adalah akan terjadi penurunan konsumsi. Kenaikan PPN dapat mengurangi daya beli masyarakat, sehingga mereka mungkin mengurangi konsumsi barang dan jasa. Di sisi lain, penurunan konsumsi dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, karena konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama dari produk domestik bruto atau PDB. Yang ketiga adalah terkait beban bagi usaha menengah, kecil, dan mikro atau UMKM. UMKM mungkin mengalami penurunan penjualan karena konsumen mengurangi pengeluaran. Perlu diketahui bahwa UMKM yang memiliki margin keuntungan yang kecil mungkin akan menghadapi kesulitan dalam mengelola arus kas mereka akibat kenaikan biaya operasional. Yang keempat, terjadi ketidaksetaraan sosial. Seperti yang sudah diketahui bahwa PPN adalah pajak yang regresif, artinya lebih memberatkan kelompok berpenghasilan rendah, karena mereka menghabiskan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk konsumsi dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan tinggi, sehingga kemungkinan tingkat kemiskinan akan meningkat. Kenapa? Kenaikan PPN dapat memperburuk kondisi kemiskinan karena meningkatkan beban biaya hidup bagi kelompok rentan. Kelima, ada dampak pada sektor tertentu. Contohnya di sektor non-esensial. Sektor-sektor seperti hiburan, pariwisata, dan barang mewah mungkin mengalami penurunan permintaan, karena konsumen memprioritaskan pengeluaran untuk barang-barang esensial. Dan tentu akan terjadi pergeseran konsumsi, yaitu konsumen mungkin beralih ke produk yang lebih murah atau produk alternatif yang tidak terkena PPN. Yang keenam, adanya dampak pada investasi. Kemungkinan besar akan terjadi penundaan investasi, karena bisnis mungkin menunda atau mengurangi investasi baru karena kenaikan biaya operasional dan ketidakpastian ekonomi. Lalu pasti ada dampak pada startups. Startup dan bisnis baru mungkin menghadapi kesulitan dalam membangun pasar dan menarik pelanggan dengan harga yang lebih tinggi. Nih, ada contoh-contoh dampak buruk yang pernah terjadi pada negara-negara lain yang pernah menaikkan PPN-nya, yaitu negara India pada tahun 2017. Ketika itu, negara India memperkenalkan Goods and Services Tax atau GST, yang menyatukan berbagai pajak menjadi satu tarif.
terdapat dampak jangka pendek yang negatif seperti kenaikan inflasi dan gangguan pada bisnis kecil yang tidak siap menghadapi perubahan yang mendadak. Sebelumnya juga pernah terjadi di negara Yunani pada tahun 2015. Setelah kenaikan PPN dari 13% menjadi 23% sebagai bagian dari langkah penghematan, akhirnya Yunani mengalami inflasi dan penurunan konsumsi yang memperburuk kondisi resesi ekonomi negara tersebut. Kesimpulannya, kenaikan PPN dari 10% menjadi 12% dapat menimbulkan beberapa dampak negatif yang signifikan, terutama bagi konsumen dan bisnis kecil dan mikro. Untuk memitigasi dampak negatif ini, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan pelengkap seperti bantuan sosial bagi kelompok rentan, insentif bagi UKM, dan pengawasan ketat terhadap inflasi. Dengan strategi mitigasi yang tepat, beberapa dampak buruk ini dapat diminimalkan, meskipun tidak sepenuhnya bisa dihilangkan. Demikian uraian dari saya, Cakto Carlos. Terima kasih telah melihat video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap di channel Carlos Monitoring.